Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Anies menipu orang dengan data palsu dan dengan rasa bangga, pendukungnya menelan mentah-mentah dan menjadi tolol berjamaah. Data Kementerian PUPR, panjang jalan non-tol era SBY bertambah sekitar 3.941 km. Sedangkan era pemerintahan Jokowi, panjangnya bertambah 8.395 km. Belum genap 10 tahun, Jokowi sudah 2 kali lipat membangun jalan non-tol dibandingkan SBY. Belum jadi presiden kok, sudah berani nipu orang. Data panjang jalan non-tol tersebut belum termasuk data penambahan panjang jalan non-tol yang dibangun periode tahun 2022 dan tahun 2023 serta tahun 2024 nanti. Begitu ya, yang terhormat Anies Baswedan, katanya Anda cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, di Opini Bang Leo Sirait Media. Oke, teman-teman, kali ini ada video menarik tentang siapakah sebenarnya yang suka menebar hoaks ya. Siapakah yang sebenarnya yang bisa memutarbalikkan fakta gitu ya. Siapa sebenarnya yang bisa beralibi gitu ya. Siapa yang sebenarnya menghalalkan segala cara ya untuk ya membuat kegaduhan, teman-teman ya. Mana videonya? Oke, tanpa berlama-lama, kita lihat dulu videonya, baru kita nanti akan reaction ya, biar ada pondasi kita untuk berkomentar. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara
standar dan lain-lain. Ini bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah, tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato Bapak Anies Rashid Baswedan. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya
adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies menipu orang dengan data palsu, dan dengan rasa bangga, pendukungnya menelan mentah-mentah dan menjadi tolol berjamaah. Data Kementerian PUPR, panjang jalan non-tol era SBY bertambah sekitar 3.941 km. Sedangkan era pemerintahan Jokowi, panjangnya bertambah 8.395 km. Belum genap 10 tahun, Jokowi sudah 2 kali lipat membangun jalan non-tol dibandingkan SBY. Belum jadi presiden kok, sudah berani nipu orang. Data panjang jalan non-tol tersebut belum termasuk data penambahan panjang jalan non-tol yang dibangun periode tahun 2022 dan tahun 2023 serta tahun 2024 nanti. Begitu ya, yang terhormat Anies Baswedan, katanya Anda cerdas. Nah itu tadi videonya teman-teman ya. Anak abah udah pada ngaco semua ya teman-teman. Apalagi pengikutnya udah lebih parah banget gitu ya. Ya udah overhead gitu ya, overdosis gitu ya. Pokoknya over deh gitu. Dan pokoknya kami masyarakat Indonesia sangat berterima kasih ya atas kepemimpinan Pak Prabowo. Ya khususnya saya sendiri berterima kasih gitu, karena nggak segampang itu untuk memimpin Indonesia ini teman-teman ya. Dan kami warga ataupun rakyat Indonesia sangat bersyukur atas kepemimpinan Pak Jokowi, dan ini akan dilanjutkan lagi dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya percaya Indonesia ini akan melambung cepat untuk peningkatan, untuk maju gitu ya, dan juga untuk mencapai Indonesia emas itu gitu ya teman-teman ya. Karena banyak sekali infrastruktur yang sudah beliau bangun, dan begitu juga peningkatan ekonomi daerah gitu ya. Seperti ya akses jalan udah ini gitu ya. Saya kemarin mendapatkan informasi dari saudara juga bahwa jalan lintas Sumatera ke Jakarta itu lebih cepat lagi gitu ya. Udah gampang. Dulunya kalau hasil panen seperti jeruk, buah-buahan lah gitu, khususnya jagung gitu ya, jahe, bahkan sekarang sampai kol aja bisa dibawa ke Jakarta gitu ya untuk dijual gitu. Jadi bukan harganya cuman hanya di kota Medan ataupun di ini, tetapi bisa sampai ke DKJ gitu ya. Dan itu keren sekali, menambah ekonomi daerah. Karena selama ini kalau kita mengirim jagung, mengirim hasil tanah, itu petani-petani pada cenderung takut busuk dan sebagainya gitu ya. Kalau bisa ya mengendalikan di saat krisis global gitu ya teman-teman ya. Itu mungkin dari saya teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini teman-teman. Jangan lupa share ya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.